pasal 8, 1 Tawari pasal 8. Satu keturunan kecil yang terakhir di antara anak-anak Yakub adalah Benyamin. Benyamin mempunyai arti yang tadinya disebut dengan Ben-Oni, tetapi kemudian oleh ibunya disebut dengan Benyamin. Kita baca ayatnya di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 35. Kejadian 35 ayat 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berbapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat kata kepada Rahel." Ketika ia hendak menghembuskan nafas, ia mati kemudian dan diberikan nama Ben-Oni. Tetapi ayahnya berkata, bukan Ben-Oni, namanya adalah Benyamin. Jadi arti nama Benyamin adalah tangan kanan yang berkemenangan. Tangan kanan yang berkemenangan. Itulah arti nama Benyamin. Sedangkan Ben-Oni adalah anak kesengsaraan. Sebab Rahel memperanakan Benyamin itu dengan amat sukar. Lalu nama anaknya dikasih nama Ben-Oni. Dan kita melihat bagaimana Benyamin yang diberi nama oleh bapaknya Benyamin, tangan kanan yang berkemenangan. Kalau digabung di antara air mata, di situ ada kemenangan. Menjadi sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan air mata, tetapi kalau dengan sungguh dilakukan, maka Benyamin menjadi anak kemenangan. Tangan kanan yang berkemenangan. Menjadi tangan kanan itu menjadi tangan yang selalu dipergunakan. Kita tidak rasa aneh kalau bekerja dengan tangan kanan. Semua yang kita lakukan selalu kita kerjakan dengan tangan kanan. Kecuali ketika ada yang mulai bekerja dengan tangan kiri, menulis dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, maka kita berkata orang itu kidal. Tetapi menjadi tangan kanan artinya menjadi orang-orang yang biasa bekerja. Menjadi tangan kanannya artinya selalu dipergunakan. Menjadi tangan kanan dengan kata lain menjadi orang kepercayaan. Menjadi tangan kanan yang berkemenangan artinya tangan yang tidak pernah gagal dan selalu berhasil. Menjadi satu kebutuhan perjalanan tahun 2015 adalah tahun keberhasilan. Kita tidak ingin menjadikan 2015 menjadi tahun kegagalan. Tapi keberhasilan tidak diperoleh dengan santai. Keberhasilan tidak diperoleh dengan asal-asalan.
Keberhasilan tidak bisa kita raih dengan kerja sekehendak hati kita, tapi dengan kerja keras tangan kanan yang berkemenangan. Ketika kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak membiarkan tangan kita berhenti untuk bekerja. Pengkhotbah 11. Ya, selanjutnya yang belum baca, Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Pengkhotbah 11 ayat keempat. Pak Monte, ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menakut, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya, satu lagi Pak, 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ya. Jangan kita memperhatikan angin dan senantiasa melihat awan, maka itu tidak akan berhasil. Karena angin dan awan itu adalah fata morgana, tipuan. Kita tidak menemukan sesuatu ketika kita terbang di atas awan. Awan kabus, bukan awan padat. Kita tidak seolah-olah dari jauh kita memandang ada berjalan beribu-ribu domba yang putih bulunya, berarak-arak, bagus sekali. Tapi ketika kita sampai, ketika pesawat itu sampai di tengah awan-awan tadi yang kita anggap merupakan gulungan-gulungan bulu domba yang bagus, kita lihat loh, kok kosong. Demikian pula dengan orang yang senantiasa memperhatikan angin, melihat angin, mencoba menemukan angin. Kita tidak bisa menemukan, menabur, karena angin itu disebut dengan ruah, disebut dengan roh, dan tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita jamah. Tetapi ketika dia hadir, orang merasakan ada angin, ada angin badai, ada angin dengan bermacam-macam julukan, puting beliung, badai. Tapi ada angin yang memang kita harapkan. Duduk di beranda rumah kita dan angin bertiup sejuk, rasanya luar biasa. Tapi kita tidak bisa hanya memperhatikan angin, sebab kita tidak akan menabur, karena ia mudah berubah-ubah. Tangan kanan yang berkemenangan tidak terusik dengan kondisi cuaca, kondisi alam. Tangan kanan yang berkemenangan tidak terganggu untuk melakukan sesuatu, tidak dapat dipengaruhi dengan alam seperti apapun bentuknya. Tapi tangan kanan yang berkemenangan adalah tangan kanan yang dapat melakukan sesuatu dan berhasil.
menjadikan kondisi dan situasi mempengaruhi kerja tangan kita. Timotius yang kedua berkata pasal 2, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik keadaannya. Kalau kita memperhatikan keadaan baik, baru kita mau melakukan sesuatu. Keadaan tidak baik, kita tidak mau melakukan apa-apa. Itu bukan tangan kanan yang berkemenangan. Tangan kanan yang hanya bekerja dalam kondisi dan situasi yang tertentu. Tapi saudara melihat betapa kita harus mempunyai satu sikap hidup, tidak pernah terusik dengan pengaruh kondisi dan situasi. Lakukan selalu pekerjaan tangan kanan, tidak berhenti bekerja, tidak mulai malas bekerja, tidak mulai ogah-ogahan, tetapi mempergunakan tangan kanan dengan semakin giat. Lakukan itu dengan semakin giat. Kata di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12. Roma pasal 12 bersama kita baca dari ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. 11. Janganlah kehendaknya kerajinanmu, biarlah rohmu, dan layanilah Tuhan. Amin. Baik atau tidak baik keadaannya, kondisi kita tidak dapat mempengaruhi kerja kita. Banyak orang bekerja hanya ketika semuanya keadaan baik. Tapi ketika keadaan kita kurang baik, maka kerja kita jadi kendor. Dipakai kata kendor yang kita baca. Berkurang, masih melakukan, tapi berkurang. Kebiasaan mempengaruhi keadaan seperti demikian, kita tidak akan mencapai kemenangan. Tidak akan. Sudahlah. Menjadi lelah tangan kita, menjadi tidak ingin berbuat apa-apa, menjadi orang yang ingin lebih banyak lipat tangan, dan jadi penonton belakang. Tidak, bukan itu kehendak Allah. Tapi yang Allah kehendaki, jangan kerajinanmu kendor. Tahun 2015, jangan berkurang kerajinan kita. Tambahkan, tidak ada alasan pengaruh A, pengaruh B untuk membuat saudara tidak dapat berjuang atau berlomba dengan baik. Galatia pasal yang kelima. Dulu baik perlombaan, kenapa sekarang engkau menjadi orang-orang yang tidak taat? Bukan penurut firman, tidak taat firman. Allah tidak ingin melihat seorang pun surut, kendor, berkurang, mulai membatasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan tidak berjuang lebih giat untuk waktu yang akan datang. Tapi kita mulai menjadi orang-orang yang sudahlah, jadi lemah, jadi malas, jadi ogah-ogahan. Tangannya sudah meletakkan busur, tidak lagi merentang busur, tapi busur panah itu sudah kita letakkan.
Kata di dalam Mazmur 137, kecapi sudah digantung di pada pohon-pohon gandarusa, tidak ingin memuji dan menyembah Allah. Allah tidak kehendaki kita bukan menjadi Benyamin, sekalipun ada tantangan, ada kesukaran. Arti nama Benyamin, anak kesukaran. Tetapi ayahnya berkata bukan, dia bernama Benyamin. Di tengah kesukaran yang tidak bisa kita lewatkan, saudara tahu bagaimana kita harus berjuang dan tidak bisa ada jalan alternatif. Kita mesti jalan pada jalan-jalan sukar. Tapi ingat, Allah yang beserta kita tidak membiarkan kita sebagai orang-orang yang kalah dan gagal, tapi kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tiap tantangan tidak membuat saudara menjadi orang lemah, tapi tiap tantangan akan memacu kita menjadi orang yang berkemenangan. Tidak membuat saudara menjadi berkurang di tahun 2015, tapi mari kita berpacu, kita berlomba untuk memenangkan perlombaan dalam hidup ini. Tidak memperhatikan orang lain. Ketika kita berlomba dan perhatian kita mulai tengok kanan kiri, maka perlombaan kita pasti gagal. Jangan perhatikan kanan kiri, luruskan matamu ke depan. Kata Amsal yang keempat, berjalan dan berlarilah kepada tujuan, sasaran ke depan. Ada tujuan yang pasti yang harus kita raih. Tidak dengan sekehendak hati kita, tapi dengan begitu bersungguh-sungguh. Kata Paulus dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Kita baca bersama lagi. Filipi pasal 3 ayat 13 saya bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepadanya di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan. Tidak santai, tidak jalan di tempat, tapi berlari-lari menuju kepada sasaran tujuan untuk memperoleh hadiah. Perhatikan, tidak dipakai upah, tapi hadiah. Hadiah disebut juga dengan anugerah. Hadiah disebut juga dengan tidak layak kita peroleh. Tapi kalau upah, saudara akan menuntut karena saudara merasa aku sudah lelah, aku sudah berusaha, aku sudah bekerja, dan apa hasilnya? Itu upah. Tapi yang dipakai kata ayat yang ke-14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, bukan upah. Allah sediakan hadiah, Allah tidak sediakan upah, karena saudara tidak termasuk orang upahan. Bekerja hanya karena upah, itu bukan kehendak Allah. Tapi untuk kata hadiah adalah anugerah yang Allah berikan, supaya kita menjadi orang-orang yang boleh berkata, terima kasih Tuhan. Anugerah yang kau berikan, hadiah yang kau berikan, bukan upah. Kalau saudara berkata upah yang aku nantikan, saudara merasa pekerjaan saudara begitu hebat, begitu luar biasa,
hingga engkau bisa menuntut upahmu. Tapi Allah menyediakan hadiah kepada kita. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada goal yang harus kita capai. Ada kemenangan sasaran yang harus kita raih. Benyamin, anak kemenangan. Dengan tangan kanan yang berkemenangan, kita mencapai sasaran. Dan Allah sediakan di sana. Pada ujung perjalanan kita disediakan hadiah. Disediakan sasaran yang tepat. Dan itu merupakan kehidupan yang dilihat, dipagari, ditunjuk, dan diberkati oleh Allah. Haleluya. Siapkan dirimu, arahkan matamu. Mari kita berlari. Mari kita berdiri.